Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian yang sebelum Ramadan, kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Pembahasan yang kita bahas waktu kemarin yaitu bab yang nomor 57, bab hendaknya kita merasa qanaah, ridha dengan pemberian Allah ta'ala yang berupa kebutuhan kita hidup ini. Dan kita dianjurkan untuk hidup sederhana, karena hidup sederhana itu membawa sejuknya hati semuanya umat. Dan juga hendaknya kita tidak membiasakan diri minta-minta kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Akan kita lanjutkan yaitu hadis yang nomor 527. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bersumber dari salah seorang sahabat, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yadul ulya khairum miyatis sufra. Yang memberi, mana tangan yang di atas, mana yang memberi, itu lebih baik daripada yang tangan di bawah, yaitu yang menerima atau yang meminta. Dan ini menunjukkan keutamaan orang berinfak, walaupun orang itu berinfak sesuai dengan kemampuannya atau sekecil apapun. Karena beliau mengatakan khairun, lebih baik daripada orang yang menadah tangannya. Wabda biman ta'ul, dan hendaknya engkau memulai berinfak itu kepada orang yang menjadi tanggunganmu, istri, anak, orang tua yang itu menjadi beban kita. Karena mereka ini adalah orang yang paling dekat dengan kita dan insya Allah paling banyak membantu diri kita. Wa khairus sadaqati an dhahri ghina, dan paling baiknya sedekah yang diinfakkan itu tatkala mereka telah memenuhi apa menjadi kebutuhan pokok keluarganya. Setelah mencukupi, bukan harus memenuhi semua kebutuhannya. Dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebetulnya kalau kita ini butuh, kita hidup ini tidak banyak, cuma keinginan yang berlebih-lebihan. Dengan bukti kalau kita sudah makan satu piring cukup, yang kaya juga demikian, yang miskin demikian. Seandainya makan itu apa adanya, yaitu nasi saja umpamanya juga sehat. Namun karena manusia punya keinginan yang tidak bisa ditahan sehingga harus memenuhi apa yang menjadi keinginannya, yang mestinya cukup menjadi dia hutang. Wa man yasta'fif yu'affahu Allah. Siapa yang menahan dirinya dari tidak minta-minta, maka Allah akan menjaga diri orang itu. Namanya al-jaza min jinsil amal. Ya. Maka kita sebaiknya tidak menunjukkan diri kita itu serba kurang. Karena sifatnya manusia itu sering minta, tapi kalau memberi enggan. Wa man yastaghni, dan barang siapa yang merasa dia cukup, yughnihillah, maka Allah akan mencukupinya.
Namanya al-jaza min jinsil amal. Siapa yang punya sifat selalu minta, maka Allah Ta'ala akan menjadikan dirinya serba kurang terus. Tapi siapa yang dia merasa yaitu cukup dengan pemberian Allah, tidak menggantungkan sesuatu pada yang lainnya, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya. Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, bayanul li anwa'il aiti, macam-macamnya tangan manusia. Wa anna a'laha al-mu'tiyatu wal munfiqatu fi sabilillah min duni mannin wala adha. Sesungguhnya orang yang suka memberi atau suka berinfak, pemberiannya ini untuk menuju jalan Allah, seperti menafkahi istri dan anak. Ini termasuk yang tidak diikuti dengan manna, yaitu undat-undat atau sebutan, dan tidak pula disertai dengan menyakiti orang yang dikasih, maka orang ini akan dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang muta'affif, orang menjaga kehormatan dirinya. Awlan nasi bin nafaqati alaihim man kana fi riayatil muslimi. Paling baiknya orang itu memberi nafkah kepada, yaitu orang yang itu kaum muslim menjadi tanggungannya. Kemudian juga berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tulhifu fil mas'alah. Maka jangan sering kamu itu meminta, apalagi memaksa. Dan ini umum, seorang istri juga pada istrinya, pada suaminya, atau seorang anak kepada orang tuanya, atau orang tua kepada anaknya, karena umum. Wala tulhifu fil mas'alah, jarang sering meminta. Bahkan juga walaupun tidak minta dalam lisannya, jangan pula sering dalam hatinya, bagaimana orang itu ngasih saya. Kenapa? Fa wallahi la yas'aluni akhadun minkum syai'an. Maka beliau bersumpah menunjukkan pentingnya perkara ini. Tidaklah salah seorang yang meminta kepadaku dari kalian semuanya ini sesuatu, fatukhriju lahu atau fatukhraju lahu mas'alatuhu, lalu permintaannya ini dikabulkan atau orang yang minta itu dipenuhi, wa ana lahu karihun, sedangkan saya ini dalam keadaan yaitu kurang senang orang itu selalu meminta, fayubariku lahu fi ma'taituhu, maka semoga Allah yanfa'ana lahu karihun, maka saya merasa memaksanya, yaitu merasa memaksanya, fayubariku lahu fi ma'taituhu, semoga Allah Ta'ala memberkahi terhadap sesuatu yang aku berikan kepadanya. Ini menunjukkan pentingnya menasihati orang-orang yang selalu meminta. Kecuali seorang istri yang itu meminta kepada suami karena memang kewajiban suami, boleh. Seperti nafkah untuk setiap harinya, untuk dirinya dan anaknya. Bahkan boleh diambil tanpa sepengetahuan suami ketika suami itu tidak memberinya. Sebagaimana kisahnya Hindun radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya suaminya ini bakhil, dan itu boleh mengungkap aibnya suami ketika orang itu bermaksud minta nasihat. Kalau itu minta nasihat berarti memberitahu kepada orang yang dimintai nasihat, bukan memberitahu kepada orang secara umum. Jadi boleh orang itu meminta haknya atau mengambil yang itu yaitu haknya tanpa seizin orang tersebut jika tidak diberikan haknya. Dalam hadis ini dijelaskan an-nahyu an ikhrajil akharina bi kasratil ilhaq. Maka larangan
menyakitkan orang lain atau membuat dukanya orang lain sebab orang itu sering meminta. Nah, wa hamluhum 'alal 'ata'i bil khayat, dan supaya orang itu merasa punya malu. Li'anna ma yu'ti min ghairi ridhan aw khaya'in la yubaraka lahu fi. Karena orang yang dikasih sesuatu padahal yang memberi itu kurang senang, merasa keterpaksaan, kalau tidak akan marah atau jadi masalah, maka Allah Ta'ala tidak memberi keberkahan kepada barang yang diberikan itu. Balwa haram, bahkan juga hukumnya haram. Nanti akan dijelaskan kepada siapa, dalam kondisi apa orang itu boleh meminta. Ini masalah meminta, masalah urusan kebutuhan dunia. Tetapi orang meminta ilmu, wajib yang dimintai ya untuk memberikan, karena orang memberikan ilmu tidak berkurang ilmunya. Bahkan dianjurkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang yang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Bayanu karami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yaruddu sa'ilan. Keterangan dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu tidak pernah menolak orang yang meminta. Cuma kalau sudah habis ini pemberian saya, yang Allah Ta'ala memberikan saya kepada ini yang, tapi beliau menasihati. Kemudian juga yanbahi 'alal imam ayyusiya ra'iyatahu wa anna yatayya an-nuskhu lahum idza waqa'u fi makhduri syar'iyyin aw khashiya 'alaihim dzalika. Maka kewajiban pemimpin atau orang tua terhadap anak itu namanya pemimpin, atau suami terhadap istrinya namanya pemimpin juga, atau secara umum. Karena beliau yang tadi yang diminta sebagai imam, hendaknya memberi nasihat kepada bawahannya, ra'iyah itu namanya rakyatnya. Yang itu merupakan satu hal nasihat untuk mereka apabila mereka jatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Contohnya seorang tua ketika dimintai duit oleh anaknya, tanya dulu untuk apa, dan perlu menasihati, karena harta ini amanat dari Allah. Bukan sekedar kita memberi. Sekiranya kita memberi ada manfaatnya kita beri, kalau kita mampu. Tetapi kalau kita tidak mampu, tidak boleh kita menganiaya diri kita, hutang atau yang lain, lalu kita tidak mampu untuk membayar. Dan Rasulullah SAW bersabda, kita akan ditanya an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Dari mana kamu peroleh harta itu? Dari harta yang haramkah? Na'udzubillah min dzalik. Atau dari harta yang halal yang kita hendaknya bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah menanya, wa bima anfaqahu, untuk apa diinfakkan? Dan ini akan ditanya oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala tidak menanya mana duit saya, karena kita uang itu atau harta itu sudah kita habiskan. Tapi akan ditanya oleh Allah Ta'ala penggunaannya, dan ditanya oleh Allah Ta'ala hasilnya dari mana uang itu. Dan ini harus kita pertanggungjawabkan masing-masing. Tentunya kita malu di hadapan Allah Ta'ala, dan kita merasa berdosa kalau kita menghamburkan harta untuk yaitu kesenangan hawa nafsu. Selanjutnya hadis yang lain berkenaan dengan kita masalah hidup sederhana supaya kita tidak menjadi beban orang. Wa ana bi Abdurrahman bin Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw samaniyatan aw sab'atan. Karena kita ini bergaul atau berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 9 orang atau 8 orang atau 7. Kenapa disebutkan demikian? Karena lupa. Ini 9 apa 8 apa 7. Dan seperti ini tidak menjadi aibnya pembicaraan.
Karena di sini bukan masalah hukum, tetapi masalah pemberitahuan. Ya, kemarin saya ini bersama beliau itu 9 orang kah, atau 8 atau 6 atau 7. Faqala, maka ketika kita datang, katanya sahabat ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kamu tidak berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berbaiat itu maknanya berjanji setia untuk taat kepada pemimpinnya. Ya, wa kunna khatisi ahdin bi bai'atin, karena kita ini katanya sahabat 7 tadi atau 9 tadi baru-baru saja masuk Islam. Nah, tentunya belum banyak tahu. Fakulna, lalu kita semuanya ini ketika dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera kalian berbaiat kepadaku. Baiat kepada pemimpin itu maknanya melaksanakan perintahnya pemimpin ketika perintah itu baik. Tetapi kalau perintahnya membawa kepada dosa, tidak boleh kita mentaati. Karena ada hadis la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati suatu makhluk yang mengajak untuk maksiat kepada Allah, terutama kepada para ulama yang dekat dengan orang-orang yang punya kedudukan. Jangan sampai mudah untuk mengeluarkan fatwa ketika dimintai fatwa, karena fatwa ini sangat besar artinya dan tanggung jawabnya di sisi Allah Ta'ala. Apa katanya? Fakulna qad baya'naka ya Rasulullah, sungguh kami telah membaiat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian berkata lagi beliau, ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu membaiat Rasulullah sallallahu kedua kalinya? Qala fabasatna aitina, kemudian kita semuanya membuka tangan kita, maknanya mau, iya wahai Nabi. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin hendaknya dia membaiat, yaitu bawahnya atas baiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Dan karena pemimpin wajib ditaati. Wa ulil amri minkum 'alal mar'il muslimi as-sam'u wat tha'ah. Kewajiban orang mukmin harus mendengarkan dan mentaati. Mendengarkan dan mentaati karena membaiatnya. Lalu apa katanya? Fa'alama ya nubayyuka ya Rasulullah, kami ini disuruh berbaiat masalah apa? Ini penting karena tidak tahu. Kami ini disuruh berbaiat kepada engkau wahai Nabi dalam hal apa? Qala, jawabnya, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka hendaknya kalian menjadi orang yang hanya beribadah kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukan ibadahmu kepada Allah dengan sesuatu. Ini puncaknya baiat yang tidak merugikan siapapun orang. Ya. Jadi hendaknya kamu berbaiat, kamu menjadi orang yang mau beribadah kepada Allah. Diucapkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau tidak diibadahi, tetapi menyuruh orang yang masuk Islam beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukan sedikit pun, ya, walaupun dengan saya, walaupun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak berhak untuk diibadahi. Nah, inilah makna baiat yang sebenarnya. Bukan baiat harus mengikuti hawa nafsu seseorang. Karena Allah berfirman, wala tattabi'il hawa. Kamu jangan mengikuti hawa nafsumu. Jika kita punya hawa nafsu, dilarang mengikuti hawa nafsu kita, bagaimana mengikuti hawa nafsu orang lain? Yang nomor 2, wassalawatil khamsi. Kamu harus berbaiat kepadaku, wahai Nabi, aku akan menjalankan sholat 5 waktu. Minimalnya sholat wajib. Inilah isinya baiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kepada umatnya sama sekali tidak merugikan orang yang berbaiat. Ya. Dan juga tidak merugikan pula orang yang dibaiat, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi ini adalah kewajiban dari Allah Ta'ala. Salat kewajiban dari Allah. Beribadah kewajiban dari Allah. Dan ini pelajaran untuk kita. Siapapun yang sebagai seorang da'i, bagaimana apa yang disampaikan oleh beliau kepada para sahabat yang baru masuk Islam ini bisa kita lanjutkan. Karena ini paling baiknya. Dan ini adalah dakwah untuk semuanya utusan. Kalau semua para da'i ini kompak seperti ini, dakwahnya menjadi baik umat ini. Inilah dakwah. Maka seorang pengajar pun juga hendaknya mengingatkan yang diajar. Karena namanya santri, dia ikut apa yang dikatakan oleh ustadznya. Bagaimana mengajak santri untuk beribadah kepada Allah. Merupakan rukun Islam yang pertama, tauhid. Rukun iman yang pertama, tauhid. Baru dibuktikan tauhid ini dengan amal. Puncaknya amal setelah tauhid adalah salat. Wa tuti'u, dan taatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan taatlah kamu kepada imammu ketika memerintah yang baik. Ini diantara baiatnya beliau kepada para sahabat yang baru masuk Islam. Baiatnya Rasulullah SAW kepada baiatnya beliau kepada wanita-wanita supaya tidak berbuat zina. Idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yusyrikna billahi syai'a. Jangan menyekutukan. Duh, ya. Menunjukkan musuh utamanya tauhid adalah syirik. Wala yasrikna, jangan mencuri. Wala yaznina, dan jangan berbuat zina. Wala ya'tina bibuhtani, dan jangan pula membuat dusta-dusta. Ya, ini adalah bait khusus, baitnya Allah Ta'ala kepada baitnya beliau kepada hamba Allah Ta'ala wanita yang mukminah. Hendaknya tidak melakukan kesyirikan, karena wanita itu pendek akalnya dan kurang agamanya. Biasanya banyak pengaruh dengan ucapan tetangga atau yang lainnya. Tetap tauhid yang dibaitkan, dan dilarang untuk melakukan syirik, dilarang mencuri, dilarang berbuat zina. Dan juga dilarang maksiat, wala yaksinaka fi ma'ruf. Jangan sampai engkau yaitu melanggar perkara-perkara yang ma'ruf. Kalau mau fabayi'hunna, maka baiatkanlah mereka itu atas nama Allah, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa asarra kalimatan khafiyatan, kata sini. Kemudian beliau merahasiakan satu pesan. Ya, wa asarra kalimatan khafiyatan, dan beliau merahasiakan satu pesan, yaitu wala tas'alun nasa syai'a. Kamu jangan minta-minta pada orang. Subhanallah, 9 orang di bait beliau ini dititipkan yang terakhir dengan suara yang sangat lirih. Jangan sering minta ya. Walaqad ra'aitu ba'da ulaika nafari. Subhanallah. Tatkala baiat beliau seperti ini, saya melihat sebagian rombongan yaskutu sauta akhatihim, ada yang jatuh tongkatnya atau pecutnya atau cemetinya. Fama yas'alu akhatan yunabilhu iyah, tidaklah menyuruh orang untuk mengambilkannya. Subhanallah. Ketaatan para sahabat radhiyallahu, betul-betul mencari ilmu, hanya berapa kalimat dilaksanakan dalam hidupnya. Ketika jatuh cemetinya, tidak menyuruh orang ambilkan, tidak, dia ambil sendiri sekiranya dia mampu. Dan inilah kebaikan para sahabat yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Bagaimana meminta selain daripada itu. Jadi apapun yang bisa diusahakan dengan sendirinya, tidak perlu untuk minta bantuan pada yang lain, kecuali orang itu membantu. Yang dapat diambil kesimpulan di sini dijelaskan istihbabu tajdidil ahdi ma'allahi azza wa jalla ala sidqil imani bihi wal ikhlasi fi ibadatihi wal tizami syariatihi. Dianjurkan orang itu memperbaharui baiatnya. Maknanya memperbaharui ketaatannya kepada Allah Ta'ala.
Karena suatu saat orang itu lupa. Dan betul-betul muncul dari yaitu keyakinan atau kebenaran iman. Dan ikhlas hanya karena mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah taala. Dan untuk juga iltizam, ya, menekuni syariat-syariat Allah taala. Al-bai'atu yanbaghi an takuna wadhihatan ghaira umbiyatan. Maka bai'at ini harus jelas, tidak boleh tidak jelas. Dan ini bai'at ini satu kepada waliul amri. Tidak boleh kita bai'at kepada organisasi atau kepada imam-imam yang sembunyi. Sekarang berapa banyak orang yang menyuruh orang untuk bai'at tapi sembunyi. Namanya imam itu harus nampak. Gimana imam sembunyi? Nah, itu menunjukkan mereka mau merugikan orang. Berapa banyak mereka menguras duitnya pengikut. Dibujui dan dibohongi. Jadi bai'at setia melaksanakan perintah yang baik itu kepada wali amri. Tidak ada kita harus bai'at kepada yaitu organisasi, kepada golongan, tidak ada. Dan itu karena apa? Golongan jumlahnya banyak. Dan akan menjadi pecah. Saya disuruh bai'at ke sana, saya disuruh bai'at ke sana. Tapi kepada wali amri satu. Dengan syarat malam yu'mar bimaksiatin. Ketika tidak diperintah maksiat. Fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintah maksiat tidak boleh kita dengarkan dan tidak boleh kita taati. Ini prinsip sebagai pegawai apapun. Jangan sampai dengan duit yang ada itu merusak akidah kita, sunnah kita. Karena banyak doktrin-doktrin. Ya. Dan memang kita diuji. Jangankan kita mentaati orang yang itu bukan keluarga kita. Orang tua adalah orang paling baik kepada anaknya. Tetapi Allah menjelaskan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika dua orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak punya dalil untuk dibolehkan yang berbuat syirik, jangan ditaati. Itu dua orang tua. Siapa yang bisa mengalahkan kebaikan dua orang tua? Semenjak kita belum lahir, digembel oleh ibu kita, lahir disayang oleh ibu dan bapak kita, didahulukan kepentingan diri kita sebelum kepentingan dirinya. Walaupun demikian ketika memerintah yang jelek tidak boleh ditaati. Bagaimana dengan perintahnya orang yang jauh dengan kita dan kita kerja sama dia, menguntungkan dia, lalu kita harus didoktrin tertentu? Perhatikan, karena hidup kita di dunia hanya sekali. Setelah pulang kita akan ditimbang amal kita. Terutama hidup pada zaman sekarang, kita banyak fitnah, doktrin tertentu yang itu kadangkala bahkan umumnya menjauhkan kita dari sunnah. Selanjutnya, dalam hadis ini, dapat diambil kesimpulan banyak sekali. Istihbabus sahabati radhiyallahu anhum li rasulillah, istijabatus sahabati radhiyallahu anhum li rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ta'ahum li amrin. Segera para sahabat itu mengabulkan apa yang menjadi wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintah yang baik. Inilah kebaikan para sahabat yang masih banyak kita langgar. Aw nadbihim li hajatihi, atau memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Karena Rasulullah SAW memerintah sahabatnya bukan untuk kepentingan dirinya, kepentingan untuk umat. Kemudian juga wujubul wafai bil bai'ati wa atamin naksiha. Wajib melaksanakan bai'at, tidak boleh kita itu melanggarnya. Kemudian berikutnya al-khassu ala makarimil akhlak. Hendaknya kita ini senantiasa menganjurkan diri kita dan juga yang lain memiliki akhlak yang mulia. Terutama para da'i harus menjaga lisannya dan juga perbuatannya itu selalu dipantau oleh mad'u atau orang didakwai. Kemudian juga i'timadul muslimi ala nafsihi wa tawallihi
kulli sya'nihi au kulla sya'nihi wa adamittikalihi ala ghairihi. Orang muslim itu hendaknya dia berpegang kuat atas prinsipnya, tentunya prinsipnya yang hak. Ya. Dan juga mengurusi semua urusannya, tidak perlu mewakilkan orang lain selagi dia mampu. Sekarang ikhwan dalam kepengurusan itu banyak. Ini ada bagian ini, bagian ini. Sekiranya kita bisa membantu. Walaupun itu bukan bagian dari kita. Taruhlah itu ada lampu rusak. Padahal kita bukan, yaitu hak kita memberitahu. Bolehkah saya bantu lampu ini saya betulkan? Kamera saya yang jadi pengurus dia senang. Ya, karena kita ingin beramal baik, ini ikhlas karena Allah. Tapi kalau itu bukan hak kita, kita beritahu dulu. Upayakan kita setiap saat selalu berpahala, tangan kita, mata kita, telinga kita, dan kaki kita. Dan itu paling baiknya orang. Dan ada hadis, khairun nasi anfa'um linnas. Paling banyak manusia adalah paling banyaknya manfaat untuk orang lain. Kemudian juga berikutnya at-tanazzuhu an kulli ma yusamma su'alan walau fi amrin tafihin. Hendaknya kita ini menjauhkan diri dari segala sesuatu yang meminta-minta walaupun toh perkaranya enggak seberapa penting. Umpamanya jatuh. Ya kopinya, ambilkan kopi, ambil sendiri. Walaupun toh orang yang disuruh itu mau. Bahkan beliau itu subhanallah. Dan para sahabat ketika yaitu membutuhkan sesuatu yang lain dulu dikasih. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mendahulukan saudaranya sebelum dirinya. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man mata wa alaidainu fa alayya. Siapa meninggal dunia punya hutang, saya yang menanggung. Padahal beliau itu hidupnya pas-pasan. Bahkan sering pagi hari menanya pada istrinya, ada makanan? Tidak ada wahai Nabi. Kalau begitu saya lanjut siam. Subhanallah. Bayangkan kalau imam di dunia seperti beliau, alangkah indahnya. Tapi sekarang itu banyak orang mikir untuk kepentingan dirinya. Tetapi kita disuruh bersabar. Sayati alaikum asaratun. Akan datang pemimpin di akhir zaman itu monopoli kepentingan dirinya dan keluarganya. Namun kita disuruh fasbiru, bersabar. Hadis berikutnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu anhuma qala. Bersumber dari Abdullah ibn Umar. Abdullah itu anaknya termasuk cerdas, banyak juga hadisnya. Bapaknya namanya Umar bin Khattab. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Senantiasa salah satu di antara kami itu suka meminta. Akhirnya minta saja. Sehingga orang itu meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia tidak ada wajahnya ini satu kerat daging pun. Menunjukkan hinanya orang meminta. Padahal sekarang itu banyak pekerjaannya orang itu meminta. Pura-pura pakaiannya tidak baik, nyewa orang juga dianggapnya itu anaknya sendiri atau mengambil orang cacat bagi hasil. Ya. Di pinggir-pinggir jalan masalah di rumah, bahkan juga memintanya dengan maksiat. Gimana minta dengan maksiat itu? Ngamen. Bahkan juga kadang-kadang nyindir. Pernah dia masuk ke naik bis, bahkan nyindir. Saya bacakan ayat yang keras, mundur diam dia. Ini orang naik mobil sindir. Karena baca, karena mundur diam dua-duanya. Biarin, kenapa? Kita enggak begitu nanti terus ya, setannya masih terus. Ya. Jadi apa katanya beliau? Tidaklah salah satu di antara kalian selalu meminta sampai engkau mati, melainkan wajahmu nanti tidak
ada satu kerat daging menunjukkan hinanya. Ini pemberitahuan menunjukkan kita hendaknya tidak sering meminta, kecuali kalau meminta kita punya hak yang nanti akan dijelaskan hadisnya. 3 saja. Hadis ini diriwayatkan oleh yaitu Imam Bukhari Muslim. Pemahaman hadis ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, at-tanfiru minas su'ali wal ilkhakhu fihi. Maka kita harus menjauhi minta dan juga menjauhi sering memaksa untuk minta walaupun sama orang tuanya sendiri. Maknanya jangan sampai kita selalu merengek, tahu merengek ya, sehingga dia dikasih. Bahkan kadang-kadang terus menerus dan masih ya itu ngintil terus nggak boleh. Lima yuwarisuhu min dhillin fid dunya, karena akan menjadi hina. Bahkan kita sendiri tidak senang, fitrah orang sudah masih sehat kok minta. Bahkan sekarang pekerjaan meminta wanita-wanita yang masih muda, ya, dan juga pakai cara-cara yang haram, na'udzubillah min dzalik. Al-abdu yadhurru bi nafsihi ala qadri mas'alatihi. Seorang hamba itu bisa memadorkan dirinya karena sebab sering meminta. Oleh karena orang sering meminta, jangankan orang lain. Anak kita sendiri kalau sering meminta, kita tidak senang. Kan itu fitrah manusia. Ya. Makanya ini harus dijauhi. Sebagaimana kita sendiri kalau selalu diminta tidak senang. Bagaimana membuat orang lain senang sedangkan kita tidak senang? Padahal fitrah manusia memiliki hampir sama. Berikutnya wa anhu Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbari, beliau bicara di atas mimbar. Wa dzakara sadaqata wa ta'affufa 'anil mas'alah. Maka di dalam khutbahnya beliau menjelaskan tentang anjuran sedekah. Yang kedua, anjuran supaya kita tidak sering meminta, harus bersabar atas kekurangan yang ada. Lalu beliau menjelaskan al-yadul ulya khairum miyatis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya hiyal munfiqatu. Yang dimasukkan tangan yang di atas itu yang suka memberi. Wasufla hiya sa'ilatu. Sedangkan tangan yang di bawah ini yang suka menadah, meminta. Tapi kalau kita diberi tanpa meminta, tidak mengapa. Beliau sering mendapatkan hadiah dari orang Yahudi yang diterima. Ya. Dari siapapun diterima. Kalau dia tidak berhak untuk menerima, ada orang ngasih zakat, ini Ustaz zakat. Kita hitung kalau uang kita lebih dari 40 juta, maka berarti itu bukan hak saya. Kasihkan kepada orang yang berhak. Baik, kita lanjutkan. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang selalu memberi itu paling baiknya orang. Karena itu beliau termasuk orang yang jawad, pemberi. Dan orang paling hina adalah orang selalu meminta, yaitu tangan yang selalu menadah. Dan ini menjadi perhatian untuk kita semuanya. Agar kita bisa menjadi orang yang afif, yang menjaga diri kita. Selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'alan nasa takassuran fa inna ma yas'alu jamron. Barang siapa yang pekerjaannya minta-minta, berarti dia minta bara api. Kecuali kalau takassuran ini minta bukan untuk kepentingan dirinya. Seperti kepentingan masjid, kepentingan maslahah umum, kepentingan orang yang sedang sakit yang dia tidak mampu untuk berobat. Kita minta bukan minta untuk kepentingan kita. Kepentingan keluarga yang lainnya itu termasuk ta'awun. Termasuk orang yang menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba jika hamba itu mau menolong saudaranya.
Jadi larangan meminta sering ini apabila untuk keinginan pribadi atau keinginan keluarganya menjadi tanggungannya. Tetapi kalau sering meminta untuk maslahah umum, kewajiban kita. Mana dalilnya meminta maslahah umum itu termasuk paling baiknya orang bicaranya? Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Umumnya tidak ada baiknya bisikan-bisikan orang itu, omongan orang itu, kecuali orang memerintah sedekah, man amara bisadaqah. Ya, walaupun orang itu telah membantu kita, datang lagi minta lagi, karena bukan untuk kita. Ya, mengingatkan. Ada orang yang Ustaz tidak usah tanda terima, bukan kertasnya ini, anak kasih tanda terima itu supaya antum nanti ingat lagi, ngasih lagi. Oh gitu ya, ya dikirimkan tanda terimanya supaya nanti lagi mengingatkan lagi. Ya, ini kalau kita sering menghubungi orang yang mampu dan dermawan, ya kita jangan malu, karena al-khaya'u kulluhu khairun. Rasulullah SAW bersabda, malu itu semuanya baik ketika malu itu mendatangkan manfaat. Tapi kalau malu itu membawa yaitu diri kita berkorban, tidak boleh. Kemudian juga di sini dijelaskan keterangan dari Syekh Salim bin Id al-Hilali, tahrimus su'ali li ghairi hajah. Dilarang kita meminta sesuatu yang itu bukan kebutuhan pokok kita. Wa annama akhadha bi hadzal sabil yakunu wabalan ala akhidhihi. Barang siapa yang dia selalu meminta seperti ini maka menjadi musibah untuk dirinya. Seperti tadi, fa innama yas'aluhu jamron. Orang selalu meminta untuk kepentingan diri berarti dia itu ingin minta bara api untuk membakar dirinya. Fal yastakilla aw yastaksir. Apa katanya beliau? Silakan kamu hanya meminta sedikit atau sering meminta. Yang penting sudah saya kabari kalian semuanya, bahwa orang sering meminta maka berarti dia minta bara api yang memasukkan ke yaitu mulutnya sendiri. Dan umumnya orang yang meminta itu bohong. Wah ini saya ini enggak punya makan, ada saudara saya enggak membantu ini. Nah itu bohongnya. Karena kalau bohong lewat lisannya, kadang-kala juga bohong lewat penampilan dirinya. Membuat orang tertawa, kasihan dikasih orang itu. Padahal dia ini kaya raya. Man akhadha syai'an bi ghairi haqqin istahaqqal iqab. Barang siapa yang mengambil sesuatu yang itu bukan haknya dia mengambil, berarti dia mendapatkan hukuman. Berarti menyiksa dirinya. Karena itu di Ma'had Al-Furqan dijelaskan, ketika ada orang yang ngasih zakat, semua para ustadznya dikasih, tapi dititipi. Ini uang zakat dari seseorang, lain dengan hibah. Maka barang siapa yang menerima uang zakat ini, kemudian dia merasa tidak berhak untuk menerima, silakan menyalurkan zakatnya di tempat yang lain. Wasiat. Kita ini kalau sudah punya uang ya sekitar yaitu membeli emas 85, kalau emas ukuran 500 berarti 40 juta lebih sudah tidak boleh menerima zakat. Ya. Makanya kalau ditanya ini uang apa? Ini uang yaitu hadiah, boleh. Rasulullah SAW kalau mendapatkan hadiah nanya dulu ini uang apa? Ini sedekah, maka beliau tidak boleh ambil sedekah. Keluarganya tidak boleh. Tapi kalau hadiah maka beliau menerima. Dibedakan antara hadiah, dibedakan juga antara zakat. Karena sebagian pula zakat mereka bagian pada para asatidnya.
Ya, saat itu boleh saya menerima, tapi kalau ini zakat yang tahu, nah kita punya yang dimasukkan uang zakat di sini sejumlah 40 juta itu bukan harga rumah, jadi uang tunai. Ya, barang yang sebenarnya bergerak, ya umpamanya uang yang ada di bank atau yang disimpan. Nah, ada orang memiliki mobil itu kebutuhan untuk setiap harinya, bukan termasuk uang yang harus dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mas'alatu kattun yakuttu biha ar-rajulu wajha. Minta-minta itu bagian orang punya tangan dicakari wajahnya. Yakuttu biha ar-rajulu wajhahu. Jadi orang minta-minta itu seperti orang yang menghidupkan kukunya lalu sekali minta berarti digaruk sekali wajahnya. 10 kali minta digaruk 10 kali. 1000 baru sampai dadal semua sehingga tidak ada dagingnya. Illa ayyas ala rajulu sultanan. Kecuali apabila orang itu minta kepada waliul amri. Nah, minta kepada waliul amri, penguasa. Penguasa itu duitnya banyak, karena dari rakyat yang banyak boleh minta mengajukan permohonan. Saya ini mau berobat, saya tidak punya, biar dikasih surat. Ya, makanya kepala desa ngasih. Nah, ini memang dia berhak untuk mendapatkan bantuan, bawa ke rumah sakit namanya. Aw fi amrin la budda minhu, atau dalam urusan yang dia menjadi kebutuhannya, boleh. Karena itu uangnya untuk masyarakat umum dan wali amri. Makanya ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, beliau tidak dapat apa-apa, tunggu. Ketika ada orang bawa satu karung yaitu korma, baru dibagi. Ada orang yang sifatnya mengumpuli istrinya siang hari pada waktu Ramadan. Wahai Nabi, asabtu sabban. Khaddan. Kenapa saya ngumpul istri saya siang hari? Kamu harus memerdekakan budak. Tidak punya. Siam 2 bulan berturut-turut tidak mampu, wahai Nabi. Kasih makan fakir miskin 60. Gak punya beras, tidak punya gandum, ya Nabi. Diam. Ya, bukan dimarahi. Maka ketika beliau ada orang mendatangkan yaitu kurma, ya, karena beliau sebagai imam, ya, ini menunjukkan bolehnya suatu saat seorang pemimpin menarik zakat untuk itu masyarakatnya, itu sudah cukup, tidak harus mengeluarkan lagi. Maka ketika saat seperti itu disuruh diam. Tidak lama kemudian datanglah orang-orang yang sifatnya ngasih beliau. Datang zakat banyak sekali. Baik, ini yaitu untuk membayar dendamu. Subhanallah. Sebagai imam, bukan dimarahi, karena memang tidak mampu. Ini untuk berdamai. Nah, kemudian orang mengatakan, wahai Nabi, apakah akan saya bagikan pemberian dari Rasulullah SAW untuk yaitu menebus dosa saya ini kepada orang yang saya ini lebih miskin daripada yang lain? Makanya wahai Nabi, kalau kita lihat orang-orang miskin ini justru saya yang lebih miskin. Tanya, apakah ini saya kasihkan kepada orang yang lebih miskin daripada saya? Yang saya lebih miskin daripada mereka. Beliau senyum. Kalau begitu kamu niat untuk membayar dendam itu pada dirimu. Subhanallah, indahnya kehidupan bersama orang yang punya ilmu. Selalu menyejukkan hati. Inilah panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Dan hadis ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, jawazu talabil huquqi minas sultan wa kadzalika su'alin nasi lil hajah
Wan nahyu an dzalika fi ghairihi, bolehnya orang itu mengajukan permohonan kepada pemimpin. Makanya tidak punya rumah, permohonan dikasih atau tidak enggak apa-apa. Ya enggak berumah, saya tidak punya rumah, karena pemimpin dia punya tanggung jawab kemaslahatan rakyatnya, boleh mengajukan. Itu tidak punya pekerjaan atau minta sepeda yaitu untuk mencari nafkah, sampaikan boleh. Pada perorangan tidak boleh. Wakadzalika su'alin nas lil hajatin, demikian juga manusia butuh sesuatu kepada imamnya. Wan nahyu an dzalika fi ghairi, tapi dilarang minta kepada selainnya. Kecuali itu yang menjadi tanggungannya, seperti seorang anak yang masih mendapatkan tanggungan dari orang tuanya, maka meminta dengan tidak memaksa atau menuntut apa yang menjadi keinginannya. Karena orang tua harus tahu apa yang menjadi dibutuhkan anaknya. Selanjutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabathu faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusatta faqatuhu lam tusatta faqatuhu. Barang siapa yang kena musibah miskin, melarat sengsara, tapi kemiskinannya ini dia menggerutu kepada orang, saya ini enggak punya apa-apa, enggak punya pekerjaan, ya, bantulah saya ini, maka tidak akan terpenuhi semuanya kebutuhannya. Wa man anzalahu billah, tetapi barang siapa dia miskin, berbutuh, mohon kepada Allah, ya Allah, aku butuh masalah hal ini. Fayusikullahu lahu birizkin ajilin, hampir-hampir saja Allah akan beri rezeki segera, aw ajilin, atau nanti tertunda belakangan. Subhanallah ya. Karena yang memiliki harta itu Allah. Ya, walaupun orang tua kita, kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki sampai menangis pun anak kepada orang tua, ya tidak akan dikasih. Mohon dulu kepada Allah. Nah, tatkala mohon kepada Allah Ta'ala, Allah membangkitkan orang tuanya, Allah membangkitkan ibunya, saudaranya, orang lain. Faedahnya kita mohon kepada Allah, karena Allah kaya. Dan Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu semuanya itu butuh kepada Allah. Sampai anak kecil pun Rasulullah SAW memberitahu kepada Ibnu Abbas, ya gulam idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak, umur 3 tahun 4 tahun diajari mengenal tauhid. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, jangan minta selainnya. Sekalipun kepada orang tua, tapi mohon dulu kepada Allah, kemudian boleh. Demikian juga kita minta sumbangan yang lain, kita ini sedang dalam keadaan repot atau kesulitan untuk bangun, dan tidak ada yang lain kita minta kecuali Allah, kemudian kami. Nah, kalimat kemudian boleh. Jadi kita mohon dulu kepada Allah, karena Allah Maha Kaya, karena Allah Ta'ala Maha beri. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, kemudian berikhtiar. Semoga saudara-saudara kita ini barangkali ada kelonggaran, bisa yaitu membantu. Nah, ini kalimat yang baik. Yang mengatakan kita butuh ini, Bapak harus sekian, Bapak harus sekian, tidak bisa. Mendoktrin seperti itu tidak boleh. Nah, ada lagi orang datang, pokoknya sudah di apa ini sudah dimusyawarahkan bersama bahwa Bapak berkewajiban untuk 1 bulan sekian, tidak boleh. Orang diminta sesuatu kalau hatinya karih, tidak boleh. Tapi kalau kita menyodorkan, dikasih alhamdulillah. Doakan orang yang mengasih, Allahumma sholli alaihi, Allahumma barik lahu, Allahumma rzuq lahu. Selanjutnya, hadis berikutnya, kapan kita boleh meminta. Wa ana bi Bisrin. Oh, ini ada satu lagi. An Saubana radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takaffala li alla yas'alan nasa syai'a. Barang siapa yang dia itu menjamin saya, menanggung saya, menjamin saya untuk tidak meminta kepada orang sedikit pun. Jadi beliau berpesan, siapa yang mau menjamin saya atau menanggung saya, berjanji kepadaku bahwa dia tidak minta kepada seorang pun, atakaffalu lahu bil jannah wa atakaffalu lahu bil jannah, dan maka si orang tersebut yaitu menggantungkannya kepada beliau, ya Allah, wahai Nabi, masukkanlah kami ini dalam surganya Allah. Faqultu ana, ya. Fakana la yas'alu ahadan syai'an, maka akhirnya dia tidak meminta kepada siapapun kecuali mohon kepada Allah. Maka orang yang senantiasa menjaga dirinya tidak minta-minta dan karena memahami itu perintahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala akan memintakan dia ini kampungnya di surga, akan dibohonkan masuk surga. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Selanjutnya hadis yang terakhir, dan ini kapan bolehnya kita meminta dan kapan ketika minta kita tidak boleh minta lagi. Wa Nabi Bisrin Qabisata ibn al-Muharik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Bersumber dari Abi Bisrin Qabisa bin al-Muharik, semoga Allah meridainya. Tahammaltu hammalatan, saya mendapatkan tanggungan, punya beban. Ya, ada orang punya beban, umpamanya sedang mengurusi anak yatim atau mengurusi anak keluarganya, saudaranya yang sangat sengsara, ini namanya mengandung beban. Atau sedang berjanji menyekolahkan anaknya orang untuk di tempat-tempat yang mempelajari din umpamanya. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Lalu saya datang kepada Rasulullah SAW minta bantuan. Karena punya tanggungan, wahai Nabi, kami ini punya tanggungan anak yatim sekian. Nah, saya tidak mampu. Berarti ini minta kepada waliul amri. Faqala Hakim, kamu berdiri dulu. Hatta ta'tina shadaqatu, sampai datang sedekah kepada saya, sampai ada orang yang menyerahkan zakatnya kepada saya. Dan ini menunjukkan wali amri pada zaman dahulu selalu mementingkan kebutuhan orang miskin. Dimintai orang kaya itu untuk membantu saudara masyarakatnya miskin. Inilah kebaikan beliau. Makanya beliau meninggal dunia itu bukan meninggalkan harta yang banyak, malah hutang gandum untuk makan setiap harinya, tapi punya jaminan baju perangnya digadaikan pada orang Yahudi. Itulah kepemimpinan beliau selama sekian tahun, mulai diangkatnya menjadi Rasul sampai meninggal dunia 23 tahun. Meninggal dunia, maka kerabatnya tidak mendapatkan warisan. Karena apa? Waliul amri mementingkan urusan yaitu umatnya. Fana'muru laka biha, maka kami akan memerintahkan kamu dan ini. Maknanya tunggu dulu. Ini ketika ada orang minta bantuan pada beliau. Summa qala ya Qabisatu, kemudian berkata Rasulullah SAW kepada Qabisah ini, innal mas'alata la takhillu illa li akati salasatin. Begini wahai Qabisah, minta-minta itu tidak boleh kecuali 3 perkara. Nah, ya, padahal Qabisah itu mintanya bukan untuk kepentingan pribadi, karena beliau punya tanggungan anak, cucu atau yang lainnya, dimintanya bukan untuk pribadi tapi untuk orang-orang yang ditanggung ini masalahnya. Maka diwasiati sebelum dikasih sesuatu oleh beliau, wahai Qabisah, tidak boleh kita tuh minta-minta kecuali 3 perkara.
Hadis ini diriwayatkan Muslim. Apa katanya? Rajulun tahammala hamalatan. Pertama ada orang yang dia menanggung ya beban hidupnya seseorang. Atau menanggung sebagai pengurus yang dia harus menggaji pegawainya. Ini bukan pabrik. Ya mungkin sekolah yang antum tahu sendiri atau masjid yang lainnya. Ya. Fa khallat lahu al-mas'alatu hatta yusibah. Boleh minta-minta sampai terpenuhi kebutuhan mereka. Setelah terpenuhi tidak boleh minta lagi. Jadi kita umpamanya punya tanggungan anak yatim. Atau janda-janda yang kita sudah ada janji. Pokoknya kamu harus bersabar. Nanti akan kami upayakan setiap bulan dapat sekian insya Allah. Ternyata dengan ekonomi yang ada kadang-kadang merosot, orang itu jual beli ya ada untungnya ada ruginya. Tidak bisa memenuhi apa yang menjadi janjinya, maka boleh seorang punya tanggungan itu minta ke sana kemari. Nah ketika sudah terpenuhi berhenti. Tidak boleh untuk minta untuk besoknya. Summa yumsik, kemudian tidak boleh minta. Ini yang pertama. Yang nomor dua, wa rajulun asabatu ja'ikhatan. Asabatu ja'ikhatun. Ijtahat malahu. Ada orang kena musibah sampai habis hartanya, kebakaran. Ya, tsunami, tanah longsor. Ya. Banjir. Dia kaya, punya pabrik, ya punya perumahan yang lainnya, namanya musibah. Fa khallat lahul masalah, boleh dia minta-minta. Hatta yusiba qawaman min aisin, sehingga betul-betul dia terpenuhi makan setiap harinya. Kalau sudah terpenuhi hari itu, dia boleh minta lagi. Besok minta lagi. Kalau belum terpenuhi. Sampai dia bisa berusaha sendiri atau bekerja sendiri. Jadi orang kaya boleh meminta ketika semua perusahaannya ambruk. Karena musibah. Ya. Tapi kalau musibahnya karena riba tidak boleh. Salahnya sendiri. Allah Ta'ala sudah beritahu, yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan hasil riba. Wa yurbis sedekah, Allah akan memberi tambahan rezeki untuk orang yang mau bersedekah. Oh saya ini punya hutang sekian, tolong bayar, enggak boleh. Bayar pokoknya, habis itu enggak, jangan dibayar yang lain. Ya. Mau tidak mau ketika punya rumah ya disita rumah. Inilah bahayanya. Makanya dunia ya kalau sudah sistemnya riba hancur. Dan sekarang itu banyak orang usaha dengan cara riba. Buat ini, buat itu, perusahaan hutang dulu. Karena bisa membayar disita. Sudah selesai. Jadi di sini orang kena musibah yang itu dia usahanya memang betul halal, namun karena musibah yaitu banjir, tanah longsor, gunung meletus yang lainnya habis, maka boleh saat itu orang itu minta-minta untuk menutup laparnya. Sampai dia bisa berusaha sendiri, mungkin dengan ya jadi tukang atau buruh yang lainnya. Setelah mampu mencari nafkah sendiri, berhenti, tidak boleh minta lagi. Nah yang nomor 3, di sini jelaskan qala sidatan min aisin, hanya sekedar untuk menutupi kelaparan, menutupi yaitu kebutuhan makannya. Ada minta mobil, minta sepeda tidak boleh. Karena kita tidak makan mobil, tidak makan sepeda. Makan nasi. Wa rajulun asabathu faqah. Lah ini yang nomor 3. Ada orang yang ditimpa kemiskinan, miskin. Miskin betul. Hatta yaqula salasatu min dzawil khija min qaumihi. Sehingga ada 3 orang yang mana dia cerdas, orang 3 ini dari kaumnya, bukan dari orang lain, memberi penjelasan.
Ada surat dari kepala desanya. Yang kepada desanya ini jujur. Ini memang betul orang miskin. Dan dari orang di sini namanya Dzul Hujjah itu namanya orang yang otaknya cerdas. Bukan yang sembarang orang. Hanya kadang-kala kita itu diminta Ustadz minta tazkiyah. Saya enggak kenal dengan kamu. Bagaimana saya memberi tazkiyah? Menjadi itu surat, yaitu keterangan baik seseorang. Bukannya saya bakhil, enggak, saya ini tidak kenal dengan kamu. Terus apa yang saya tulis? Sedangkan orang itu ketika menerima tazkiyah itu meyakini bahwasanya orang ini betul kenal dengan si fulan. Nah, walaupun siapapun sampai juga ada masa yang enggak bisa memberi. Karena kita takut pada Allah. Ya. Laqad asabat fulanan faqah. Isi suratnya itu ya, surat ini apa itu namanya, surat apa namanya itu? Ya, keterangan tidak mampu. Betul-betul ini orang tidak mampu. Fakhallat lahul mas'alatu, baru boleh minta. Jadi 3. Dan itu dari penduduk setempat yang mengenal si dia. Kalau sampai surat itu dibuat palsu, atau orang yang sebagaimana kepala desa memberikan surat kepada si dia padahal mampu, haram menerima hartanya. Yang haram itu orang yang menerima ini, yang meminta-minta, karena dia tidak berhak. Dan ini amanat yang harus kita jaga. Jadi 3. Hatta yusiba qiyam min aisin, sehingga betul-betul dia bisa mandiri dengan pemberian orang itu. Ketika sudah cukup untuk usaha, sudah berhenti, tidak boleh lanjut pekerjaannya setiap tahunnya seperti itu, tidak boleh. Sekarang berapa banyak? Oh iya, ini minggu sepi. Kemarin hari-hari biasa itu satu hari sampai dapat 2 juta. Lah, ya. Nah, ini tidak boleh. Au qala sidatan min aisin, maknanya sudah bisa makan sendiri. Kalau sudah bisa makan dia minta, tidak boleh minta lagi. Sampai habis lalu dia belum punya pekerjaan sendiri baru minta. Dengan syarat dia berikhtiar untuk cari kerjaan. Bukan menggantungkan dia habis saya mau minta lagi, tidak. Kita hendaknya berikhtiar. Fama siwahunna fil mas'alati yaqabisatu sukhtun, selain 3 kelompok orang ini wahai qabisa hukumnya haram meminta. Yaquluha sahibuha sukhtan, kalau dipaksakan dia tetap minta, berarti dia makan yang haram. Makanya beliau itu pernah mimpinya benar wahyu, ada orang yang sifatnya dia itu berbaring, terus ada orang berdiri bawa batu besar, dikeprui orang itu. Kemudian gelundung batu itu, pingsan. Lalu dikejar lagi oleh orang punya batu ini. Ditunggu sampai sehat ini. Saya dikepruk lagi, pukul lagi. Beliau menanya pada 2 malaikat, Subhanallah, mahadha. Maha suci Allah, heran, ini kenapa ini orang sudah berbaring kok malah dikeprui dengan batu, dipukul batu. Ya, ketika batu yang gelundung besar dilihat dulu. Ketika sudah sehat dipukul lagi, tapi enggak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Ini siksaan di akhirat. Ketika sudah sehat pun dipukul lagi. Batu itu tergelincir, diambil lagi oleh orang memukul ini sampai sehat lagi, pukul lagi. Beliau menanya, ini siapa? Lalu di akhirnya dijawab begini, ini orang suka bohong. Nah, bohong banyak, bohong ya, tanda tangan 100.000 isinya 5 juta, tapi yang diterima 100.000. Kasih nota kosong. Ya. Notanya ini mestinya yaitu 400.000, tulisan 800.000. Jual beli ini besok seperti itu. Yang kedua seperti itu, seperti orang yang sudah memahami din tapi tidak mau mengamalkan. Ya.
Ada lagi ada orang yang sifatnya berenang. Berenang itu sungainya seperti merahnya darah. Berenang lalu di pinggir-pinggir pantai, pinggirnya tepi-tepinya itu ada orang bawa batu. Hadis Bukhari itu. Ketika minggir disesali batu. Ya, berenang lagi minggir sering batu, wahai Nabi, wahai malaikat sahabat, itu orang makan riba. Beliau menjumpai lagi ada orang yang mengerumuni tungku, apinya menyulut. Lalu orang ini terbakar dengan uangnya, telanjang laki-laki perempuan. Begitu telanjang saya berteriak, dia kesakitan, lama-lama ketika sudah sehat, dirubung lagi dengan api. Siapa wahai Nabi itu? Siapa wahai malaikat? Itu orang zina, pelacur laki-laki dan perempuan. Perhatikan ya ikhwan. Pentingnya kita harus menjauhi maksiat. Ternyata dampak maksiat ini tidak kena di dunia, kena di akhirat. Kena di akhirat lebih bahaya. Karena kena dihukum di dunia dengan sakit yang lain, mungkin di akhirat berkurang. Kadang-kadang orang itu maksiat ngepol tapi sehat. Dunia banyak, bukan suatu kenikmatan, itu namanya istidraj, ditangguhkan oleh Allah Ta'ala sampai nanti datang yaitu siksaan yang tiba-tiba. Baik, itu yang dapat disampaikan berkenaan dengan bab kemarin dan dilanjutkan tadi ya. Ini peringatan untuk kita semuanya ya, sebaiknya kita ini tidak selalu meminta-minta, tapi kalau diberi boleh. Nanti akan ada bab berikutnya, jawazul akhdhi min ghairi masalatin, boleh kita menerima tanpa kita meminta. Silakan yang bertanya kalau yang bertanya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, ana ingin bertanya tentang masalah muamalah. Teman saya A mengajak saya investasi binatang ternak. A 25.000 per ekor. Dan beliau berkata bahwa saya akan mendapat 3 kali lipat saat panen. Binatang ternak ini akan dipelihara oleh teman si A, yaitu si B. Singkatnya, si B bilang bahwa tidak pernah ada investasi. Dan ketika saya tanya si A, katanya ternyata dipelihara oleh si C. Tetapi si A ini selalu memiliki alasan saat saya ingin bertemu si C ini. Karena pada waktu itu saya percaya kepada si A ini sama-sama teman taklim. Saya investasi 1 juta dan saat akhir tahun ketika panen saya dapat 1,9 juta. Bagaimana hukum uang 900.000 yang saya dapat mengingat investasi tersebut kurang jelas keberadaannya. Hanya si A dan Allah yang tahu. Jazakallahu khairan. Tidak boleh itu ghas, penipuan. Man ghassana falisa minna. Barang siapa menipu bukanlah golongan kami. Kita boleh kongsi 2 orang atau 3 orang yang sudah jelas. Tidak boleh diwakilkan orang lain. Umpamanya saya punya duit, tapi antum punya keahlian, tapi enggak punya modal. Nah, anak tanya dulu, ini duit mau usaha apa? Baik, usaha ternak. Apalagi dekat dengan kurban. Baik. Nah, di mana nanti kalian ini, ya, bagaimana caranya kerjanya kita harus tahu. Bukan sepenting nanti Ustadz dapat sekian, nggak bisa. Ya, pokoknya Ustadz nggak akan rugi, nggak bisa. Karena ini 2 orang, 1 usaha dengan tenaganya, yang 1 usaha dengan hartanya. Ketika rugi maka saya harus mau rugi. Ketika untung maka dibagi sesuai dengan perjanjian. Yang perjanjian punya modal dapat 60% umpamanya. Kemudian yang mengerjakan 40 atau 50 atau berapa tertulis. Dan sampai kapan nanti selesai ini.
Ini namanya akad. Dan ini harus diketahui kerjanya oleh dua belah pihak. Kemudian setelah tahu hitam di atas putih tentang yaitu kalau rugi maka yang punya duit dia harus rugi. Karena dia sudah tenaganya rugi. Jika istiqomah boleh berjalan. Sampai berapa tahun atau berapa bulan hitam di atas putih itu boleh. Karena sudah jelas. Ada pun orang menjual saham, pokoknya kalau kamu nanti bapak kalau mau ini mesti beruntung lah, enggak akan rugi, enggak. Gimana? Pokoknya lah. Tidak bisa. Man ghassana falisa minna. Maka tidak boleh kita melakukan investasi seperti itu jika hal itu apalagi tadi ya orang kecil orang tidak boleh itu semuanya penipuan. Maka walaupun kita menerima duit kita tidak halal untuk menggunakannya. Kita ambil pokoknya habis itu berhenti. Wallahu a'lam. Yang lain? Karena tadi itu ada sifat unsur riba. Karena ketidaktahuannya. Ya. Dana itu dananya siapa? Dana kita. Terus setelah kita mau pinjam. Ya, pinjam untuk apa? Kurban. Jadi kita itu mau kurban gitu ya. Ada sudah kita mau pinjam. Dilihat dulu. Kalau memang pinjam dia untuk masalah karena dia berhak untuk dipinjami. Karena memang yaitu kebutuhan pokoknya. Bukan keinginannya. Kebutuhan pokok tidak bisa ditunda. Seperti orang itu lapar, 5 hari lagi saja kamu makan ya tidak bisa. Maka apabila kebutuhan pokok yang kita tahu memang itu berhak untuk dipinjami dan juga karena sangat membutuhkannya, maka kita pinjami dulu. Tapi kalau dia ingin sesuatu, wah ini ada mobil murah itu. Gimana? Ya nanti kalau saya dapat untung aku akan kasih bagilah gitu. Tidak boleh. Karena kurbannya 1 tahun hanya sekali. Dan binatang kurban yang kita kurban itu lain dengan sesembelihan biasa. Ada persyaratan-persyaratan binatangnya. Dan juga ada waktu-waktunya. Kabarnya dan juga ada pula jenis binatangnya. Ya, dan Allah Ta'ala menjelaskan bahwa kurban itu termasuk paling baiknya harta dikeluarkan setelah orang itu sholat. Fasalli li rabbika wanhar. Wallahu a'lam. Ada lagi yang tadi tanya? Iya. Sudah. Kita lihat dulu. Kalau kita melihat orang itu memang layak untuk meminta, kita hanya tahu dohirnya. Kita tidak tahu orang itu menipu. Dan kita melihat orang secara dohir. Tidak bisa mengorek hati. Kamu itu orang miskin apa orang kaya. Tidak boleh. Kalau kita tahu dohirnya itu orang itu umpamanya sudah tua. Atau dia cacat atau yang lainnya. Maka kita memberi. Tapi kalau itu sehat yang lainnya saya tidak memberi. Biar orang itu dia mau berusaha. Karena sekarang berapa banyak anak kecil pun sekolah-sekolah minta di jalan. Misalnya ada kewajiban untuk memberantas mereka. Supaya mereka ini menjadi orang yang betul-betul punya pemikiran untuk cari rezeki. Bukan hanya menada. Dan itu kadang-kala mereka marah tidak diberi. Pernah saya juga lihat di Tugu Pahlawan itu mungkin yang diminta ini ada orang angkatan gitu. Keluar dari mobil jeepnya lalu dipegang lehernya, pukuli. Suruh kembali sini semuanya. Yang lain lari. Karena kadang-kala tidak dikasih itu marah. Jadi sekiranya orang itu kuat kerja, maka kita tidak beri, cuma kita tidak mencaci. Gitu saja. Agar mereka betul-betul
punya perhatian. Apalagi sekarang yang meminta ini ya dengan cara bermacam-macam ya, alat musik yang lainnya, bahkan juga wanita-wanita yang tidak layak berkeliaran di pinggir jalan seperti itu membuka nanti peluang untuk mereka tidak mau kerja, menjadi malas. Wallahu a'lam. Yang lain? Baik, saya rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.